Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran matematika MISD. Nah, di sini ada 3 ruang lingkup pembelajaran matematika SD. Yang pertama bilangan, yang kedua pengolahan data, yang ketiga pengukuran dan geometri. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri penjelasannya. Kemudian, selanjutnya teori-teori pembelajaran matematika MISD. Ada 2 aliran psikologi teori-teori pembelajaran matematika MISD. Yang pertama, aliran psikologi tingkah laku, dan yang kedua, aliran psikologi kognitif. Nah, untuk aliran psikologi tingkah laku, saya di sini menjelaskan 4 teori. Meskipun masih banyak, saya hanya menjelaskan mengenai 4 teori. Yang pertama, teori Thorndike, yang kedua Skinner, yang ketiga Ausubel, dan yang keempat Gagne. Nah, di aliran psikologi kognitif, di sini saya juga hanya membahas 4 dari sekian banyak itu. Yang pertama, teori Piaget, yang kedua, teori Dins, yang ketiga, teori Bruckner, yang keempat, teori Van Til. Nah, teori Thorndike. Belajar akan lebih berhasil jika respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti oleh rasa senang atau kepuasan yang timbul karena adanya pujian atau ganjaran. Menurut Thorndike, ada 3 hukum yang dikenal dengan law of effect, hukum belajar law of effect. Yang pertama, hukum kesiapan. Nah, di sini Thorndike menjelaskan bahwa siswa yang siap untuk belajar akan lebih berhasil dalam kegiatan belajarnya. Nah, yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Thorndike menjelaskan bahwa siswa yang sering latihan akan terjadi sering juga pengulangan stimulus gitu ya. Nah, dan akan berdampak positif untuk siswa karena sering diulang, materinya sering diulang. Nah, akan memberikan dampak yang positif, siswa akan lebih paham. Nah, tapi pengulangannya itu sifatnya harus yang tidak membosankan, menarik gitu ya. Nah, ketika misalkan memberikan soal latihan seperti itu, coba buat games, jangan hanya soal, agar siswa juga tertarik untuk menyelesaikan soal-soal latihan itu. Nah, kemudian yang terakhir, hukum akibat atau law of effect. Thorndike menjelaskan bahwa kepuasan anak sebagai akibat pemberian ganjaran dari guru akan membuat anak tersebut cenderung berusaha untuk melakukan dan meningkatkannya lagi. Misalkan anak dipuji oleh gurunya, oh iya, kamu luar biasa, kamu hebat dalam menyelesaikan soal tersebut gitu kan. Oh, anak tuh seneng, jadi dia juga berusaha lebih baik gitu. Nah, tuh yang selanjutnya teori Skinner. Nah, menurut Skinner, ganjaran atau penguatan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar seseorang. Penguatan tersebut terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, penguatan positifnya
Contohnya hadiah atau pujian, sementara penguatan negatifnya misalkan dengan pemberian hukuman yang proporsional jika siswa melakukan kesalahan. Nah, namun harus diingat bahwa penguatan negatif ini akan berbekas, sehingga sebagai guru kita harus lebih hati-hati nantinya dalam memberikan penguatan. Jangan sampai siswa, baik itu penguatan yang positif dan negatif, ketagihan hanya, oh ya, ibu memberikan hadiah nih. Jadi ketika gurunya tidak memberikan hadiah, siswa menjadi malas, atau ketika misalkan gurunya memberikan hukuman, siswa menjadi benci gitu. Nah, jadi harus hati-hati dalam memberikan penguatan ini. Yang ketiga, selanjutnya teori Ausubel. Nah, menurut Ausubel ada belajar menemukan dan belajar menerima, serta belajar menghafal dan belajar bermakna. Nah, apa itu belajar menghafal? Belajar menghafal adalah belajar melalui menghafalkan apa saja yang telah diperoleh. Sedangkan belajar bermakna ialah belajar untuk memahami apa yang sudah diperolehnya, kemudian dikaitkan dan dikembangkan dengan keadaan lain, sehingga belajarnya lebih mengerti. Ketika misalkan siswa memahami, oh ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kemudian dikaitkan ke permasalahan sehari-hari. Ketika misalkan siswa ingin memberikan permen untuk teman-temannya, masing-masing siswa akan memberikan permen kepada 3 orang temannya yang masing-masing diberikan 2 permen. Nah, siswa kan menyelesaikan masalah itu atau menghitung berapa banyak permen yang dia harus berikan itu dengan penjumlahan berulang. Nah, tadi ketika sudah hafal, lalu paham, lalu dikaitkan dan dikembangkan sehingga lebih mengerti. Nah, itu untuk yang belajar menghafal dan belajar bermakna. Nah, lalu untuk belajar menemukan dan belajar menerima. Nah, belajar menemukan adalah bentuk akhir apa yang harus ditemukan atau dicari oleh siswa. Sedangkan belajar menerima adalah bentuk akhir yang diajarkan itu diberikan. Kalau belajar menemukan, siswa sendiri yang menemukan konsep matematikanya. Kalau belajar menerima, ya siswa tuh hanya menerima konsep-konsep dari gurunya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya teori Gagne. Menurut teori Gagne ada 2 objek langsung dan objek tak langsung. Nah, teman-teman bisa membacanya ya.